kita hari ini tanggal berapa yuk? Tanggal 10 September. 10 September. Lagi ada di ISBSD. Dan kita berkesempatan untuk menghadiri salah satu acara tahunan yang luar biasa seru, insightful. Dia makan lagi. Pokoknya benar-benar memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru buat gua. Acaranya adalah Makari Conference 2024. Sorry ya, gue mau maksa dia ngomong sambil makan. Ini yang jadi Nusantara Hall, di Hall 3A di ISBSD, dan ini benar-benar kita mendapatkan kesempatan yang apa ya bahasanya? Beruntungnya Yuk mendapat kesempatan untuk menjadi exhibitors exhibition lah ya pokoknya sini. Satu bagian menjadi di acara Makari Conference ini. Kita bisa showing produk-produk kita mungkin dari Yuk-nya. Dan kita juga bisa sharing tentang Yuk juga ya ke pengunjung yang hadir ataupun bisnis-bisnis lain yang juga turut hadir meramaikan di Makari 2024. Di luar ada exhibition itu ada juga ada pembicara-pembicara ya, ada speakers yang seru-seru banget dari tadi pagi dari jam 10 sampai nanti malam jam 6 lah jam 6 lewat itu masih ada, tapi kita nggak hadir semua dan nggak nonton semua karena keterbatasan waktu juga. Dan barengan juga jadi ada 3 stage, bentuknya kayak 3 stage lah ya. Ada strategi area, strategy space, innovation hub, sama interaction spire. Jadi kalau bisa dibilang si strategy space dan innovation hub ini benar-benar hall, tapi kalau si interaction spire ini tuh lebih ke mereka berusaha mendekatkan antara si pembicara dengan audience. Karena cuman jaraknya tuh ya deket banget. Bukan yang ada panggung dan lain-lain gitu. Jadi satu kalau perjalanan pertama kita untuk ke speakers itu langsung ada di Interaction Spire. Dan itu adalah pengisi speakersnya dari Humans, Parfum Humans, si Rizky Arif Dwi Prakoso. Rizky Arif Dwi Prakoso, dia adalah dia adalah CEO Humans, Parfum Humans, HMNS biasa terkenalnya. Parfum yang pernah viral di tahun 2019-17 gitu, pernah viral lah pokoknya. Betul. Dan tadi emang penjelasannya tuh seputar pasti produknya dia. Terus salah satu penjelasan yang menarik juga adalah bagaimana dia membangun produknya tersebut. Membangun tuh dalam artian bukannya ayo kita cari barang, gua mau punya produk seperti ini, gua harus dapat bahan yang luar biasa ini, enggak, tapi lebih ke arah secara brandingnya, bukan secara produknya. Bagaimana dia membranding produknya sedemikian rupa sehingga ya Humans yang ada yang punya nama seperti sekarang gitu. Dia masih terkenal dengan storytellingnya. Betul. Dia punya produk yang storytellingnya tuh kuat lah pokoknya, entah baunya floral, entah baunya apa gitu, tapi dia kuat lah di storytellingnya. Betul. Dan tadi itu pertama kita tadi di sana juga yang serunya adalah si Mas Rizky ini sebagai CEO Humans itu dia ngajak pengunjung yang nonton dia menjelasin sesuatu, itu dia bikin kayak games gitu, jadi kayak ada beberapa row, dibagi beberapa row, jadi beberapa kelompok. Di kelompok itu dia harus nge-storytellingin itu gimana ya? Menceritakan produknya Humans, salah satu produk Humans, tapi itu sampel. Jadi kayak dia akan storytelling di depan panggung untuk ngeceritain ke orang-orang apa yang lo gambar, apa yang lo akan ceritakan dari produk sampel ini. Itu salah satu yang menarik audiens juga, yang membuat akhirnya bukan cuma cerita dari Mas Rizky-nya aja, tapi bagaimana langsung ada praktikalnya. Itu sih yang seru dari salah satu di Makari Conference 2024 ini. Terus lanjut dari kita nonton Mas Rizky, kita lanjut ke ada di Strategy Space ya. Strategy Space betul. Tentang digital finance. Dan
Pembicaranya tuh ada Vincent, Vincent Iswaratyoso, ada Aries Setiadi. Aries Setiadi ini direktur dari Aspek. eksekutif direktur Aspek Asosiasi Fintech lah. Nah, dan Albert Kurniawan. Kurniawan dari Bank Digital BCA alias Blue. Ya. Dan ngomongin soal fintech memang ya salah satunya Yuk yang bergerak gitu. Iya, Seru bener banget ya. bagaimana pembahasannya tuh mengenai kita nggak bisa bohong bahwa kemajuan teknologi akhirnya membawa yang namanya financial technology gitu. Bagaimana semuanya harus beradaptasi, bagaimana semuanya harus bisa mengikuti perkembangan yang ada. Salah satunya fintech ini. Ya. Dan tadi sempat dibahas ya gimana soal perkembangan Kris yang Yeah. kita juga udah sering banget sebutin di konten-konten kita. Bahwasannya tuh yang gua mau highlight tuh satu, bahwa dari dari yang tadi kita tonton itu highlightnya tuh menurut gua adalah bagaimana produk Kris ini itu merupakan salah satu produk yang bahasanya kalau anak gaul tuh wah banget. Iya. Wah banget tuh, dan bahkan bukan diakui secara nasional doang, Iya. secara internasional gitu, karena kita tahu bahwa Kris dengan satu QR code semua bisa bayar lewat itu. Iya, betul. Dan ya salah satu produk fintech dari Kalau tadi Indonesia. di namanya, di temanya itu namanya digital finance. Yes, Keren banget sih digital finance. Dan itu salah satu yang mau gue highlight, bahwa Kris adalah produk yang memang tidak hanya diakui lokal, tapi bahkan sampai kancah internasional. Gokil sih. Terus setelah itu di luar Inspire, bukan? Iya, sama ya. Nah, Interaction Inspire. Itu ada Edozel. Ada Dozel. Karena nonton, gue nggak nonton karena gue masih standby di dalam digital finance tadi itu. Betul. Dan ya Edozel ngomongin soal digital marketing. Dan menurut gua apa yang dibawakan, materi yang dibawakan Dengan judul Crafting Compelling Content for Powerful Branding. betul. Dan bagaimana, ya ini kan nggak jauh-jauh dari kita ya, membuat sebuah konten dan lain-lain. Ada berbagai proses yang semuanya terasosiasi dalam membuat konten sehingga akhirnya menjadi sales. Itu sih Iya. singkatnya. Iya, ngerti. Bagaimana lu dapet likes, lu dapet komen, tapi lu misalkan nggak ada interaksi dengan Cara lu distribusiin konten lu lah ya. Iya, terus kalau misalkan lu nggak ada koneksi dengan audiens lu, nggak akan jadi sales. Ya. Begitupun yang lainnya. Ada hal-hal yang memang semuanya terasosiasi, dan yang paling gue teken banget adalah produk jasa. Iya, produk jasa. Kontennya itu all about trust. Oke, wow. Ya, jadi bener-bener semua tentang trust. Ya, karena ngomongin jasa kan. Jadi itu adalah salah satu yang nyangkut banget di gue. Tapi banyak banget yang nggak bisa gue sebutin satu persatu di sini, karena nanti jatuhnya kayak ini jadi panggung interaction Spire lagi. Gitu. Betul. Pokoknya kurang lebih kayak gitu, Bang. Terus tadi lanjut lagi. Baru setelahnya kita masuk ke Power Your Growth. Itu dibawain oleh Radit Djendika. Kalau di sini tulisannya content creator, tapi gue mengakui dia adalah seorang sutradara, iya, mengakui seorang penulis buku, iya, mengakui dia seorang stand up comedian, iya. Komedian. Dibawain oleh Radit Djendika dengan judul Uncovering the Creative Secrets to Extraordinary Success. Pokoknya ngomong-ngomong kreatif lah ya. Jadi hari ini gue lo aja ya, gak apa-apa ya, biar kita santai ya. Lo nonton konser Tulus apa nonton seminar sih? Jujur gue nonton baru tengah-tengah, itu dari awal ya? Gue dari awal. Satu yang gue suka dari Radit Djendika, pasti di pembawaan dia Pembawaannya. tadi itu, ini sampai gue tulis tadi, creativity needs limit. Jadi kayak Ya. limitasi penting untuk membuat sesuatu yang beda gitu. Betul. Sama yang kedua yang gue tangkap dari dia, bukan yang gue tangkap dari dia, pasti ada satu teks dari dia yang gue suka banget tuh, dan ide kreatif butuh eksekusi. Dan ide itu harus dites, jangan disimpan dan diceritain aja ke orang lain biar orang lain yang terima gitu. Jadi jangan takut kayak, gue gak mau gue ceritain ide gue, takut ide gue diambil sama orang, atau ide gue dipakai sama orang lain. Betul. Itu nggak usah takut, karena
sebenarnya ya ide bisa dicuri orang lain tapi eksekusi nggak bisa dicuri orang lain gitu. Eksekusi cuma lo doang yang bisa kerjain. Yes. Itu salah satu hal yang gue tangkap dari Raditya Dika yang ya ini salah satu yang keren dan sampai gue catat bahkan. Gue kayak kayaknya bikin lagi. Tiba-tiba bablas sampai sekarang. Oke? Nah, kreatif idea. Dan gue nambahin, karena kan gue dari awal. Dari awal. Kalau dari awal itu dibuka dengan semuanya tuh berawal dari keresahan yang pada akhirnya bisa menjadi sumber ide. Sumber pencerahan lah kasarnya gitu. Karena kita tahu basicnya stand up comedy aja tuh keresahan. Bahkan ini sampai ke konten pun ya based on keresahan, anxiety. Betul. Malam Minggu Miko. Oh iya. Salah satu karya dia yang sangat amat gue ikutin waktu awal karirnya dia adalah itu. Malam Minggu Miko. Gue tontonin seriesnya waktu itu di YouTube. Bareng Web sama Rian. series pertama di Indonesia. Iya, di YouTube juga. Di YouTube juga benar-benar berawal Terus dari dia juga ceritain, ya, terus juga tadi dia ceritain di tahun 2020 dia pandemi nggak bisa syuting. Betul, itu ngomongin Jadi dia syuting di rumah doang. soal Yang komika apa limit. itu? Iya, yang tadi gue bilang limit Iya. itu. Karena kita terbatas, pada akhirnya itu akan melahirkan sebuah hal-hal baru. Iya. Iya benar, the power of kepepet kalau kata orang. Iya, the power of kepepet ya, itu terjadi juga di Malam Minggu Miko. Di Malam Minggu Miko, ya benar. Dia cerita tadi bahwa ada satu episode webcam bareng Disti ya, kalau nggak salah. Disti, iya, webcam bareng Disti. Webcam bareng Disti, bagaimana dia punya kendala-kendala dalam proses syuting, pada akhirnya tercetus episode itu karena Iya. bukan ide yang kita bikin kayak gini aja, enggak, tapi karena kepepet. Ya emang kepepet aja gitu. Apa kalau tadi dicerita katanya the power, bukan the power, karena kekurangannya finansial jadi dia kayak gitu. Yes, ya. Kendala-kendalanya lah gitu. Jadi bener-bener dapet banyak insight baru, apalagi kalau memang yang kita rata-rata tonton ya it's all about creativity. Ya jujur gue yang pengen gue digging deeper ya itu Yes. sih. Dan nggak cuman itu juga sebenarnya, kayak banyak yang ada juga tentang tadi yang tentang electric vehicle juga Yes. ada, terus tentang ngomongin kolaboratif tentang gen baby boomer, gen Yes. X, gen Y, gen Z. sama ada ngomongin juga tentang apa tadi gue lupa deh, sempet gue tonton juga sebentar, itu adalah AI, yes AI juga ada. Reimagine AI for everyday enhancement. Sama ada ini sebenarnya eco-friendly solution for sustainable nature. Oke. Jadi ngomongin Belum datang. ya nature, ngomongin eco-friendly itu Ekosistem yang sehat lah ya. betul. Dan pada akhirnya ya inilah kita akan membawa pulang ilmu-ilmu baru. Iya. Kita akan membawa pulang banyak sekali insight-insight Iya. yang bisa kita terapin dari Mekari Conference 2024 ini. Kita sadar bahwa ya ilmu masih banyak, Betul. orang-orang perlu itu, dan pada akhirnya bisa menjadi pendorong atau mungkin sesuatu yang fresh lah, ibaratnya kita lagi ngantuk terus Iya, diguyur air, kayak lu kan sering. Gue seger. Enggak, lu sering ngantuknya maksud Enggak, gue selalu seger. Jadi happy banget ya sih. Ya. Jujur salah satunya habis ini juga ada salah satu speaker. Ya. Speakersnya ada banyak. Speakers yang mau kita tonton nih, Speaker dong harusnya. Speaker. Jadi ini ada judulnya adalah Building Future Proof Business in Digital Age. Betul. Dan Ini yang panelisnya ada Ernest Prakasa, Putri Tanjung, dan mungkin akan Antoni Kosasi. Antoni Kosasi dari CEO Mekari mungkin akan menjadi moderatornya. Kelihatannya sih moderator. Dan ini kita juga harus seru nonton. banget sih. Ini kita Ernest harus Prakasa nonton. sebagai komedian dan filmmaker, Putri Tanjung juga sebagai anak muda yang punya bisnis yang gokil banget, dia punya media. Yes. Ya. Sebenarnya ini ayolah men. Kita nonton yuk. Ini anak muda maksudnya nggak tahu sih, tapi soalnya dia juga judulnya Leading the Change ya mungkin buat para leader atau orang-orang yang suka menjadi leader untuk dalam suatu perubahan gitu kali ya. Karena yang akan punya kendali kita nanti. Iya.
ya punya kendali buat diri kita sendiri. Kita sendiri. Kita ini kata-kata di siapa itu ya? Itu kayak ada kata-kata bagus tuh di ini di Gua juga nyambung di HMNS di Humans di Mas Rizky yang ngomong the idea of the better version of ourselves. Jadi kayak ya udah. Sama Raditya juga sempat Ngomong ngomong ya. be authentic. Iya, Ketika lo nyemplung ke dalam kolam yang isinya ikan semua, lu jangan mau jadi ikan yang sama. Iya. At least lu menjadi ikan, lu terjun sebagai ikan cupang, jadi ikan cupang, jangan Iya, harap iya. jadi ikan hiu gitu. Betul. Kurang lebih kayak gitu. Nah kan banyak nih insight-insightnya nih. Iya emang. Ayo, Gue jadi lanjut. pinter gue. Ayo lanjut. Besok kayak gue bikin teori deh kayak teori Eh, sama dengan MC kuadrat belum ada kan ya? Jadi tiba-tiba Boleh. jadi filsuf lu. Gue bikin teori kayak gue mau bikin rumus Sekian keseruan sebenarnya belum beres karena kita nanti mau lanjut lagi ke Ada si yang tadi gue bilang itu yang leading the change. Betul. Yang panelisnya ada si Ernest dan Putri Tanjung. Oke, dan nanti akan kita tunjukin keseruannya seperti apa di dalam. Karena Ya. tadi pas Raditya Dika juga pecah, yang lain juga pecah. Ini pasti nggak akan kalah pecah. Kita Jadi- akan lanjut. Ya, Iya kita stop di sini untuk video kali ini, tapi videonya akan berlanjut untuk Canon. Cuci piring gue, Rin. AI prosesnya akan lebih repot, sekarang jadi lebih cepat. Misalnya hal seperti itu kita tetap pakai. Tapi bagaimana misalnya kita ketika kita di editing, tentunya kita mencoba untuk